Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pangkat akar dan logaritma. Anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Farhan Wirahuda, yang kedua Nurholis Patah, yang ketiga Setiawan Wahyu Nugroho, yang keempat Nuriani Anissa, yang kelima Sari Hoiranisa, yang keenam Sakila Noviara Zen. A. Bilangan pangkat. 1. Pangkat bulat positif. A. Pengertian pangkat bulat positif. Jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A dalam kurung dibaca A pangkat N tutup adalah hasil kali N dua faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Jadi pangkat bulat positif secara umum dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A titik. Pembagian bilangan berpangkat. Untuk A elemen R, A, 0 dan N bilangan bulat positif yang memenuhi M. A pangkat M dibagi AN sama dengan AM min N. AM dibagi AN sama dengan A kali A kali A kali A titik kali A sebanyak N faktor sama dengan A kali A kali A titik kali A sama dengan A pangkat N min N terbukti sebanyak M min N faktor. Sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Untuk A, E, R, dan M, N bilangan bulat positif berlaku. Buktinya adalah yaitu dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali A pangkat M dikali A pangkat M dikali ya seterusnya sebanyak N faktornya ya. Kemudian hasilnya sama dengan di dalam kurung A dikali ya, pokoknya mengikuti sebanyak M sampai dengan N faktor seperti contoh ini ya, dengan menggunakan rumus dalam kurung A pangkat M itu pangkat N sama dengan A pangkat M titik N. Kemudian setelah kita melakukan penghitungan dengan rumus tersebut dengan sebanyak M sampai dengan faktor N nya, maka akan terbukti bagaimana hasilnya. Dan kita lanjut ke slide 8. Yang keempat ini sifat pangkat dari perkalian bilangan. Untuk A, E, R, dan N bilangan positif berlaku, yaitu sebagaimana rumusnya dalam kurung A titik B pangkat N sama dengan A pangkat N titik B pangkat N. Kemudian contohnya ini ada buktinya dalam kurung A titik B pangkat N sama dengan AB dikalikan AB dikali AB dikali ya, dan seterusnya sebanyak faktor N ya. Kemudian sama dengan ya, untuk menentukan hasilnya yaitu dengan dalam kurung seperti contoh A dikali A dikali A dikali ya seterusnya sampai sebanyak faktor N ya. Kemudian dikali dengan faktor N yang berikutnya seperti contoh dikali B dalam kurung ya, B dikali B dikali B dan seterusnya. Kemudian akan keluar hasilnya ya, seperti contoh yaitu A pangkat N titik pangkat B, itu hasilnya ya. Sifat pangkat dari pembagian bilangan. Untuk A, B ya contohnya ya, E, R, B itu 0 ya, dan bilangan N nya bulat positif yang berlaku. Contohnya yaitu ada rumus di sana yaitu dalam kurung A dibagi B ya, terus ada pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Dan sebagaimana ada contohnya juga ya, bisa kita lihat yaitu dalam kurung A di A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B ya. Dan kemudian kita lanjut ke
Yang nomor 5 ya, kita lanjut ke slide 9. Itu sifat pangkat dari pembagian bilangan. Untuk A, B, R, B sama dengan garis 0 dan N bilangan positif ya. Maaf. Bagaimana rumusnya itu dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N ya, sebagaimana contohnya dalam kurung ya, A per B pangkat N sama dengan A dikali A yang bawahnya B dikali B dikali B, yaitu sebanyak menentukan faktor N nya ya. Kemudian hasilnya yaitu A dikali A yang B dikali B dikali B sama dengan A pangkat N yang bawahnya B pangkat N. Nah itu baru terbukti nanti hasilnya mengikuti sebanyak N faktornya ya. Untuk yang nomor 5 dari sifat pangkat dari pembagian bilangan itu seperti itu saja untuk A, R dan 0. Maka ya Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawan dari kelompok 3. Bilangan berpangkat 0. Jadi A pangkat 0 sama dengan A pangkat N dikurang N sama dengan A pangkat N per A pangkat N. Sifat pembagian bilangan berpangkat. N faktor sama dengan A kali A kali A kali A per A kali A kali A kali A. N faktor sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Pangkat bulat negatif dan 0. B. Bilangan berpangkat negatif. Untuk A, E, R, dan A sama dengan O. Didefinisikan. Definisi ini berasal dari bentuk berikut. Misalkan A pangkat N dibagi A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M dikurang M tambah N sama dengan A min N. A pangkat M sama dibagi A M tambah N sama dengan C pangkat M per A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Presentasi dari teman saya itu Setiawan Wahyu Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk akar. Di sini ada dua jenis bentuk bilangan akar, yaitu irasional dan juga radikal. Yang pertama saya akan jelaskan adalah bilangan irasional. Bilangan irasional didefinisikan sebagai bilangan rasional dan dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A banding B. Dengan A, B, suatu bilangan himpunan B dan B tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A banding B dengan A, B, suatu bilangan himpunan B dengan B tidak sama dengan 0. Perlu diketahui bahwa bilangan irasional umumnya terdapat pada bilangan bentuk akar, tetapi tidak semua bentuk akar merupakan bilangan irasional. Bentuk akar radikal ada 3 bagian yang perlu diketahui, yaitu lambang bentuk akar, radikal, dan indeks. Secara umum bentuk akar ditulis dalam bentuk A akar kuadrat N. A akar kuadrat A dibaca akar pangkat N dari A. Dengan A akar kuadrat N disebut bentuk akar radikal, disebut lambang bentuk akar, N disebut radikan, bilangan di bawah tanda akar. Dengan A bilangan real positif untuk N, bilangan asli, dan untuk N bilangan ganjil. A dapat berupa bilangan real negatif. Dan di sini juga akan dijelaskan tentang akar senama. Suatu bentuk akar dikatakan akar senama jika indeks pangkat akarnya sama. Contoh akar kuadrat, contohnya akar kuadrat 2, akar kuadrat 3, akar kuadrat 5 mempunyai indeks 2. B ada juga 5 akar kuadrat 3, 10 akar kuadrat 3, 11 akar kuadrat 3 mempunyai indeks 3. Dan ada juga akar sejenis. Suatu bentuk akar dikatakan akar sejenis jika indeks dan radikalnya sama. Contoh 2 akar kuadrat 3, 2 akar kuadrat 3, 5 akar kuadrat 2, dan seperti halnya bilangan pangkat, bentuk akar pun memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu sebagai berikut.
Untuk A, B bilangan real dengan N bilangan asli yang sesuai berlaku. Contohnya ada di samping ini, yaitu A akar kuadrat N dikali B akar kuadrat N sama dengan A kali B akar kuadrat N. 2. A akar kuadrat N dibagi A akar kuadrat N sama dengan A banding B kuadrat N. Dan ada juga P A akar kuadrat N tambah A akar kuadrat N. 3. Pangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat dengan pangkat 0 bulat negatif, pecahan disebut juga sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Adapun bilangan berpangkat dengan pangkat bulat positif disebut juga bilangan berpangkat sebenarnya. Untuk sebarang nilai A dengan A tidak sama dengan O, M bilangan bulat, dan N bilangan asli. Sifat operasi pangkat tak sebenarnya. Untuk A, B dengan A, B tidak sama dengan O, serta P, Q bilangan rasional, maka berlaku sifat-sifat operasi pangkat tak sebenarnya sebagai berikut. Operasi pada bilangan bentuk pangkat tak sebenarnya menjelaskan bahwa pada dasarnya operasi yang berlaku sama dengan operasi pada bilangan bentuk pangkat sebenarnya. Perlu diperhatikan di sini bahwa pangkat yang dipakai adalah pangkat bilangan 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan pecahan. C. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Dalam suatu bentuk operasi bilangan, ada kalanya bilangan tersebut memiliki penyebut dalam bentuk akar seperti 1 per akar 5, 3 per akar 3 tambah 1, 2 akar 3 per 2 akar 5 kurang akar 3. Bentuk-bentuk bilangan tersebut dapat disederhanakan dengan cara merasionalkan penyebut pecahan tersebut. Kegiatan merasionalkan pada intinya mengubah bentuk akar pada penyebut menjadi bentuk bilangan rasional, yang pada akhirnya bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Suatu bentuk pecahan yang memuat bilangan bentuk akar dikatakan sederhana jika dipenuhi 1. Setiap bilangan bentuk akarnya sudah dalam bentuk sederhana, dan 2. Tidak ada bentuk akar pada penyebut jika bilangan tersebut pecahan. Pada bagian ini Anda akan mempelajari mengenai cara merasionalkan berbagai bentuk pecahan agar lebih sederhana. D. Logaritma. Pada pembahasan sebelumnya Anda telah mempelajari mengenai bilangan berpangkat. Misalnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 disebut sebagai basis, 4 sebagai pangkat atau eksponen, dan 16 sebagai hasil pemangkatan 2 dan 4. Jika pertanyaannya dibalik, 2 pangkat berapa yang menghasilkan nilai 16? Anda akan menjawab 4. Operasi kebalikan dari menentukan nilai pemangkatan menjadi menentukan pangkatnya disebut sebagai operasi logaritma, yang dapat ditulis 2 pangkat 4 sama dengan 16 atau 2 log 16 sama dengan 4. Secara umum, jika X sama dengan A pangkat N, maka A log X sama dengan N. Dan sebaliknya, jika A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. Hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma dapat dinyatakan sebagai berikut. A log X sama dengan N atau X sama dengan A pangkat N, dengan A sama dengan bilangan pokok atau basis, dan A sama dengan bilangan pokok atau basis A lebih besar daripada 0 atau A tidak sama dengan 1. X sama dengan numerus atau yang dicari nilai logaritmanya, X lebih besar daripada 0. N sama dengan hasil logaritma. A log X dibaca logaritma X dengan basis A. Bentuk logaritma dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat dan sebaliknya. Bentuk pangkat dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma.